Selamat datang di channel YouTube Praja Wibawa Karawang dan PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, akan membagikan topik berita hari ini. Konflik DBH Desa Pasir Jaya, solusi atau polemik baru. Sebuah permasalahan tengah memanas di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Tuntutan terkait pencairan dana bagi hasil atau DBH telah menjadi perhatian banyak pihak. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Senin, tanggal 18 November tahun 2024, suasana di Aula Kecamatan Cilamaya Kulon cukup tegang. Aparatur Desa Pasir Jaya dan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, berkumpul untuk membahas polemik dana bagi hasil DBH yang menjadi hak LPM dan Karang Taruna sejak tahun 2022 hingga kini belum juga dicairkan. Rencana aksi damai yang sebelumnya akan digelar, akhirnya dibatalkan setelah Camat Cilamaya Kulon, Dudi Alexandri memfasilitasi audiensi. Camat Dudi Alexandri mengambil langkah cepat untuk meredam ketegangan. Dalam audiensi, ia berjanji bahwa DBH akan dicairkan pada minggu ini. Janji ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama. Namun, perdebatan yang terjadi di ruang audiensi justru semakin memanas, hingga akhirnya Kepala Desa Pasir Jaya, Abdul Hakim Saglak, memutuskan untuk walk out. Kami akan memastikan DBH cair dalam minggu ini. Saya harap semua pihak bersabar dan menjaga suasana tetap kondusif, ucap Camat Cilamaya Kulon. Lalu, mengapa Kepala Desa memilih walk out? Dalam keterangannya, Abdul Hakim Saglak menyebutkan bahwa mediasi tidak sesuai prosedur. Beberapa pihak yang disebut dalam surat mediasi, seperti LPM dan Karang Taruna, tidak hadir. Kalau ingin mediasi, semua pihak yang terkait harus hadir. Ini bukan persoalan sederhana. Kami tidak bisa terus-menerus disalahkan tanpa alasan, ucap Kepala Desa Pasir Jaya. Namun, persoalan semakin rumit. Kepala Desa menuding adanya penyalahgunaan tanda tangan oleh pihak tertentu. Menurutnya, tanda tangan RT dan RW yang awalnya untuk mendukung pencairan DBH, digunakan sebagai dasar untuk mendukung aksi damai. Kami kecolongan. Ini akan kami tindak lanjuti secara hukum, ucap Kepala Desa. Di sisi lain, Sekretaris BPD, Sugi Adang, menyatakan bahwa aksi damai direncanakan murni untuk menuntut hak masyarakat. BPD menampung aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan karena DBH untuk LPM dan Karang Taruna belum disalurkan sejak tahun 2022. Kami tidak mempermasalahkan tanda tangan. Tuntutan kami hanya satu, segera cairkan DBH, ucap Sugi Adang. Polsek Cilamaya turut hadir dalam audiensi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Mereka meminta agar rencana aksi damai dibatalkan demi menjaga ketertiban dan menghindari potensi konflik. Kami imbau semua pihak tetap menjaga keamanan dan tidak melibatkan massa, ucap petugas di dalam aksi damai. Sekarang, semua pihak menanti realisasi janji pencairan DBH. Jika janji ini terpenuhi, semoga menjadi titik akhir dari permasalahan yang terjadi. Namun, jika tidak, apakah polemik baru akan muncul? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah mediasi ini cukup menyelesaikan masalah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk berita terupdate lainnya. Sampai jumpa. Reporter, Praja Wibawa Karawang, Jurnal PPWI, Tatang Supriyatna. LPM, Karang Taruna, RT, masih seperti apa sebenarnya, Bro? Yang tidak disalurkan itu kan praduga. Nah, praduga dari BPD seolah-olah DBH yang ada yang cair itu tidak disalurkan, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Itu adalah mencari titik kegaduhan yang ada. Berarti yang diharapkan oleh BPD sebenarnya apa, Pak Lurah? Kalau yang diharapkan dari BPD ke saya itu tidak tahu ya unsurnya apa. Jelas apa yang diklaim BPD itu tidak benar. Iyalah. Berarti tidak direalisasikan. Makanya saya tadi berbicara di dalam. Kalau emang mau mediasi apa, hadirkan unsur-unsur yang ada di yang terlibat di sini. Mereka kan tidak bisa membuktikan itu. Salah satunya unsur LPM, unsur Karang Taruna. Kenapa tidak datang? Kan seperti itu. Intinya seperti itu ya. Adanya tanda tangan yang tidak merasa. Nah itu justru saya merasa kecolongan. Ada sebagian aparatur saya RT dan RW diminta tanda tangan. Di situ draftnya apa?
pencairan DBH. Pada kenyataannya tanda tangan itu digunakan untuk aksi. Dan dengan adanya penyalahgunaan tanda tangan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Pak Des? Secara tidak langsung nanti kita konfirmasikan dengan pihak yang terkait. Nah, secara tidak langsung akan saya coba untuk melakukan upaya lebih lanjutnya. Terima kasih Untuk melakukan pelaporan. Ya. Pasir Jaya ke kecamatan, dan kami tadi saat waktu konfirmasi ke kubu Sagla, Iya. untuk tanda tangan itu katanya bukan untuk acara hari ini. Seperti Jadi apa? kami di sini tidak mempersoal soal tanda tangan, gitu. Kami melaksanakan ini atas dasar inisiatif kami yang semula ingin melaksanakan aksi damai, kemudian difasilitasi oleh Pak Camat untuk melaksanakan audiensi. Jadi soal tanda tangan itu di luar dari konteks ini. Terus apa yang diklaim oleh BPD berarti benar, semacam Sesuai dengan surat, udah itu aja. Pernyataan itu belum dicairkan sampai hari ini. Bahkan dia walk out dalam audiensi. Setelah hari ini langkah apa BPD kira ke depannya? Ya saya akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan haknya. Siap. Silakan, saya sebagai BPD dalam hal menampung aspirasi, saya sudah selesai tugas saya. Terus untuk Karena dalam hak dari dana DBH itu BPD sudah diberikan. Sejauh ini DBH yang belum disalurkan itu dari tahun berapa aja sih Pak? Untuk Karang Taruna dari tahun 2022. Gitu. tapi pagunya ada gitu. Ya ada, tiap tahun kan ada. Prosesnya nggak Dari LPM yang memberikan. Itu aja ya. Kan yang Dari tahun 2022 sampai 2024. Dari RW sampai Linmas. Nah tadi saya sempat mengkonfirmasi ketua RT sama Linmas bahkan cuma hanya tahun ini aja yang belum menerima, dan tanda tangan tersebut tidak mengetahui apa sih fungsi tanda tangan tersebut yang akan dilakukan. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Ya itu yang terjadi yang sebenarnya. Kami dari BPD kan pengawasannya tidak sejauh itu. Iya, soal dia RT RW tanda tangan dan enggak itu kan wilayah dapurnya desa. Kami mah hanya melihat daripada APBDes-nya. Dari pagu anggaran yang ada di APBDes yang sudah disepakati antara BPD dan kepala desa terkait dengan anggaran. Nah, untuk peruntukan alokasi untuk RT RW yaitu diberikan dan enggak, yaitu beliau sendiri yang nanti yang. Terus hasil hari ini seperti apa Pak? Ya hasil hari ini kami kan difasilitasi oleh Pak Camat. Ya dia walk out. Berarti Dia keluar dari forum. Berarti tidak ada kesimpulan. Ya tidak ada. Dan kami, statement kami dari BPD, ya sudah, kami kan sudah menyampaikan ke publik sudah, audiensi sudah. Jadi tugas kami sebagai BPD menyerap aspirasi, menyampaikan keluhan dari aparatur desa, saya sudah sampaikan. Terlepas kepala desa mau mengasihkan, mau enggak, itu persoalan beliau dengan Oke lah, terkait masalah itu oke ya. Dan terkait masalah tanda tangan yang menurut Maksudnya tanda tangan apa? merasa dibohongi gitu, bahwa Maksudnya tanda tangan apa? yang untuk aksi demo hari ini gitu. Ini nggak ada demo. Ya Demo. untuk aksi damai gitu. Menurutnya Ya, audiensi. Ini awalnya audiensi. kan Audiensi nggak ada aksi damai, ada suratnya nanti saya kirimkan bahwa awalnya kita punya rencana untuk audiensi, untuk aksi damai, kemudian saya ralat, gitu. Saya tembusannya ke semua pihak lah, Ya. dari mulai Yang ada lah. di post itu yang di post ya di Facebook. Ya, itu di Facebook ada. Pokoknya materinya dari situ aja. Oke. Jadi audiensi ini nggak ada hanya fasilitas, kemudian pihak-pihak yang dituntut yang semula dari aksi itu kan ingin menyampaikan ke muka umum terkait dengan dana DBH yang tidak diberikan, gitu. Jadi di audiensi ini dia tidak hadir, gitu, untuk menyelesaikan. Berarti kesimpulan hari ini nggak ada kesimpulan dong? Ya nggak ada, tapi kami dari Udah menyampaikan. yang semula, kan dari pihak keamanan dari Polri menanyakan bagaimana berpesan agar ini jangan sampai berujung kepada tindakan-tindakan yang anarkis. Ya saya bilang di luar tanggung jawab saya mulai hari ini, kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan forum ini itu di luar tanggung jawab kami. Kami waktu itu sebagai koordinator lapangan. Siap. Itu mungkin itu aja. Oke, cukup. Ya, cukup ya. Terima Bapak kasih. dengan Bapak siapa Pak? Izin. Saya Sudi Adang, Sudi. Sekretaris BPD Pasir Jaya. Pasir Jaya. Ya, terima kasih Pak. Itu dia. Ini yang masuk ranah tugas mereka kan fungsi aspirasi. Jadi
intinya tadi. Alhamdulillah mereka sudah menerima, kan? Walaupun kami agak kecewa juga ya Pak Indra ya. Tadi mungkin sama emosi, sama emosi, Pak Lurah keburu out, jadi disebut deadlock, ya bisa. Terus berarti nggak ada kesimpulan untuk audiensi ini. Kesimpulannya aspirasinya tersampaikan. Apa yang disampaikan di surat itu karena mendapatkan penjelasan lebih detail, ternyata BPD itu mendapatkan aspirasi terkait hak yang belum disampaikan. Terus Pak Lurah. gini Jadi Pak. bahasanya belum ya, bukan tidak disampaikan, belum disampaikan. Karena kan pencairan BPH juga katanya baru hari Selasa ya, minggu yang lalu. Cuman keburu didahului audiensi. Enggak, jadi hari Selasa itu cair katanya ya, saya juga nggak tahu. Hari Rabu mereka mingguan nggak bahas itu sama Pak Lurah, mungkin jawabannya belum memuaskan. Sementara yang merasa berhak dari anggaran itu nanyain terus melalui BPD. Nah, BPD akhirnya nanya lagi ke Pak Lurah, jawabannya tetap tidak begitu memuaskan. Akhirnya inisiatif bikin rencana aksi yang kemarin. Terus dari Pak Camat sendiri selaku ya katakanlah forum administrasi di tingkat kecamatan, usulan apa yang memang harus dilakukan tadi kepada BPD dan Pak Usagla sendiri gitu? Begini, aspirasi tadi sudah saya terima, karena di masyarakat nanti akan saya koordinasikan lagi dengan Pak Lurah. Saya janji lah mudah-mudahan minggu ini sudah ada realisasi, itu aja sih, dan mereka menerima. Dan BPD tidak akan masalah lagi, karena aspirasi sudah disampaikan, artinya mempercayakan dengan kami terkait proses selanjutnya. Terus tadi pihak Kapolsek juga meminta ke BPD supaya rencana aksi yang kemarin tidak ada lagi. Terus ini satu lagi Pak Lurah, soal tanda tangan. Tadi ketika kami mengkonfirmasi ke Pak Lurah Saglak, itu kan Pak Lurah Saglak keberatan bahwa tanda tangan yang dihimpun oleh BPD itu adalah tanda tangan yang sebenarnya untuk pencairan katanya. Namun BPD menggunakan untuk demi kepentingan audiensi ini. Makanya beliau keluar karena peserta yang tanda tangan di surat itu tidak ada di forum ini. Nah terus apakah ada langkah hukumnya atau tidak? Karena merasa dibohongi mereka ini. Terkait masalah hukum itu sepenuhnya kembali lagi ke mereka ya. Mereka yang dibohonginya ya. Itu bukan hak hukum mereka. Saya sampaikan sih masalah masalahnya namanya hak yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan segera bisa direalisasi oleh Pak Lurah. Maksudnya sih apa? Bukan tidak direalisasi, mungkin belum direalisasi karena yang saya tahu gitu kan. Hal ini kan butuh persiapan minimal pendaftaran. Kayak gitulah. Administrasi lah ya, administrasinya. Izin tambahan sedikit Pak Camat. Terkait terjadinya permasalahan ini, langkah apa yang akan dilakukan Pak Camat selaku yang menaungi desa di Kecamatan Cilamaya Kulon Tadi sendiri? kan aspirasi sudah kita terima. Saya harap kita ini final di sini ya. Ada ketemu. Kan tadi Pak Lurahnya mungkin emosi. Jadi nanti aspirasi ini sudah baru sudah tahu. Saya komunikasi lebih lanjut dengan Pak Lurah. Ini bagaimana kira-kira harus segera menyambut hak. Itu sih intinya nggak ada yang lain. Biasalah. Oke, terima kasih. Pak Lurah sendiri menyampaikan nggak alasan beliau kenapa belum? Sudah mendengar dulu apa-apa. Makanya nanti kita mau komunikasi lagi. Jadi kita berpikir husnuzon dulu ya. Berpikir positif dulu. Mungkin ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan. Mudah-mudahan minggu ini Sudah bisa terrealisasikan. sudah beres, tidak ada masalah. Karena saya minta jaminan dari positif, tidak ada lagi aksi-aksi, apalagi pengumpulan massa. Itu simpel sebenarnya. Karena saya sisi hari ini susah. Tidak Pak Lurah besok saya dari situ. Iya. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih telah menonton video kami. Praja Wibawa Karawang, Jurnal PPWI.